Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Dynamic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better, alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan keempat bulan November 2022. Berita pertama adalah berita tentang acara Nusantara Bersatu. Teman-teman, ribuan relawan Jokowi yang berasal dari berbagai kelompok memadati Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi 26 November 2022. Mereka datang dengan mengenakan baju atasan putih dan membawa berbagai atribut. Acara yang diberi nama Nusantara Bersatu ini merupakan realisasi dari janji Jokowi kepada sejumlah kelompok relawan. Dalam acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo Mei lalu, Presiden sempat berjanji akan menggelar pertemuan dengan seluruh kelompok relawan pada akhir tahun ini. Jokowi saat itu sempat meminta para relawan untuk bersabar dalam menentukan calon presiden yang akan mereka usung pada pemilihan presiden 2024. Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu juga menyatakan akan menentukan pilihannya pada waktu yang tepat. Berita kedua adalah berita tentang kalahnya Indonesia dalam gugatan di World Trade Organization. Teman-teman, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menyatakan Indonesia tidak perlu takut meski kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel di World Trade Organization atau WTO. Indonesia juga tidak perlu khawatir soal dampak jangka panjang yang mengintai buntut keputusan ini. Dia juga meminta para investor yang akan masuk ke Indonesia tidak perlu khawatir. Pasalnya keputusan WTO belum final. Artinya pemerintah masih memiliki kesempatan untuk melawan dengan mengajukan banding. Ia mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk tidak hanya diam dan memintanya segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Mamit menyarankan agar hilirisasi nikel di Indonesia dilakukan secara end-to-end. Artinya tidak hanya barang seperempat jadi yang dijual ke Cina, lalu masuk kembali ke Indonesia sebagai barang jadi dan Indonesia menjadi konsumen saja. Namun, pengelolaan nikel harusnya diolah dari hulu ke hilir dan 100% dibuat di Indonesia. Berita ketiga adalah berita tentang Erick Thohir yang sambangi pengungsi gempa Cianjur. Teman-teman, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebut anak-anak sebagai kelompok paling rentan setelah bencana terjadi. Begitu juga yang terjadi pada gempa Cianjur. Trauma pada anak-anak terjadi setelah mereka melihat kejadian yang mengguncang jiwa dan mental. Oleh karena itu, Satgas BUMN bersama tim medis secara khusus menyediakan zona ramah anak di posko pengungsian dan mengisinya dengan aktivitas yang menghibur. Dalam merespon bencana gempa Cianjur, Erick Thohir mengkoordinasikan 58 perusahaan BUMN dalam penyaluran bantuan kepada korban atau pengungsi. Adapun bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat terjadi pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 WIB. Hingga Jumat 25 November 2022, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB Letnan Jenderal Suharyanto mengumumkan sebanyak 310 korban meninggal dunia akibat bencana ini. Berita keempat adalah berita tentang pengusaha yang ajukan uji material aturan kenaikan upah. Teman-teman, Serikat Buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji material terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 18 tentang penetapan upah minimum atau UMP
tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, UMP 2023 naik maksimal 10%. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, memahami sikap pengusaha yang mengambil langkah hukum ke Mahkamah Agung terkait Permenaker tersebut. Namun, Said Iqbal mengatakan kaum buruh menolak sikap Apindo yang ingin menerapkan PP 36 tahun 2021 dalam formula kenaikan upah minimum. Menurutnya, dalam PP 36 tahun 2021 ada ketentuan yang mengatur adanya batasan bawah dan batas atas. Padahal konsep seperti itu di seluruh dunia tidak dikenal. Dengan demikian, ketika masih menggunakan PP 36 tahun 2021, maka hal itu akan menyalahi undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional. Karena daerah yang upahnya sudah melebihi batas atas, tidak ada lagi kenaikan upah minimum. Berita terakhir adalah berita tentang 5 fakta baru kematian satu keluarga di Kalideres. Teman-teman, kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta hingga kini masih menjadi misteri. Mereka adalah Rudianto Gunawan, Reni Margareta Gunawan, Diana Febiana Apsari Dewi, dan Budianto Gunawan. Di balik proses penyelidikan kasus ini, ada banyak fakta yang ditemukan polisi sehubungan dengan beberapa penemuan laporan baru. Berikut adalah rangkuman beberapa fakta baru tersebut. 1. Sempat menjual rumah tapi tidak laku. Adapun keterangan baru yang didapat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi, bahwa timnya mendapatkan saksi baru yang salah satunya adalah petugas koperasi simpan pinjam yang hendak memproses gadai sertifikat rumah. Kedua, mediator jual beli rumah melihat mayat sejak 13 Mei 2022. Selain itu, mereka juga mencium aroma busuk di depan rumah. Ketiga, sang anak tetap menyisiri rambut ibunya yang sudah jadi mayat. Pernyataan dari Dian tersebut membuat sang petugas menganggap bahwa ibunya yang terbaring itu masih hidup, sementara satu sosok yang tidak terlihat oleh petugas tersebut adalah Rudianto. Keempat, satu keluarga hanya punya 2 handphone yang dipakai bergantian. Kelima, motif pencurian terbantahkan karena fakta di lapangan justru menunjukkan anggota keluargalah yang menjual aset-asetnya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @dona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV dan blog saya di zonadona.com. Sampai jumpa lagi.